Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami dari kelompok 7. Sebelum itu, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ari Wira Andika, STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasional, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton video pembelajaran kami. Semoga kalian dalam keadaan semangat dan siap belajar bersama kami ya. Hari ini kami akan membawakan materi yang menarik mengenai dualitas dan analisis sensitivitas pada pemrograman linear. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami dari kelompok 7 memperkenalkan diri. Mulai dari saya sendiri sebagai pemateri pertama yaitu Nimade Ayu Sugitiani nomor absen 4, dan pemateri keduanya yaitu Niwayan Ayu Purnamasari nomor absen 6, pemateri ketiganya Nilo Putuliana Dewi nomor absen 10. Baik, langsung saja ke materi pertama mengenai menghitung menggunakan metode dualis. Secara sistematis, dualis adalah alat bantu masalah LP atau linear pemrograman yang secara langsung didefinisikan dari persoalan aslinya atau dari model LP primal. Secara umum, apabila masalah pemrograman linear primal dinyatakan dalam bentuk berikut. Memaksimumkan Z sama dengan sigma CJ dikali XJ dengan kendala Z sama dengan sigma AIJ atau X kurang dari BI atau I sama dengan 12. Maka bentuk baku dualnya sebagai berikut. Meminimumkan W sama dengan sigma IB dikali I XI dengan kendala sigma AIJ atau YI lebih dari CJ atau J sama dengan 12. Ini ada contoh menghitung menggunakan metode dualis. Bisa dilihat pada tabel di gambar. Untuk merumuskan masalah secara matematik, misalkan J sama dengan 1, 2 adalah jumlah unit daging dan sayuran yang dibeli. Masalah di atas ingin menentukan nilai X1 dan X2, sehingga meminimumkan Z sama dengan 3X1 ditambah 2,5X2 dengan kendala 2X1 ditambah 4X2 lebih dari 40, 3X1 ditambah 2X2 lebih dari 50, X1, X2 lebih dari 0. Maka bentuk dualnya itu memaksimumkan W sama dengan 40Y1 ditambah 50Y2 dengan kendala 2Y1 ditambah 3Y2 kurang dari 3, 4Y1 ditambah 2Y2 kurang dari 2,5, Y1 dan Y2 kurang dari 0. Selanjutnya materi mengenai masalah primal dual simetrik. Dalam notasi matriks, masalah primal dual simetrik adalah primal yaitu memaksimumkan Z sama dengan CX dengan kendala AX kurang dari B, X lebih dari 0. Maka dualnya itu meminimumkan W sama dengan YB dengan kendala YA lebih dari C dan Y lebih dari 0, di mana A adalah suatu matriks faktor. Kolom B adalah faktor baris MX1, C adalah faktor baris 1XN, N adalah faktor NX1, dan Y adalah faktor baris 1XM. Adapun aturan umum menuliskan bentuk dual LP yang simetrik. Yang pertama, misalkan sebuah variabel dual non-negatif untuk setiap kendala primal. Yang kedua, faktor baris koefisien fungsi tujuan primal diubah menjadi faktor kolom konstan sisi kanan dual. Yang ketiga, faktor kolom sisi kanan primal diubah menjadi faktor baris koefisien fungsi tujuan dual. Yang keempat, transpose koefisien matriks kendala primal menjadi koefisien matriks kendala dual. Yang kelima, balik arah pertidaksamaan kendala. Yang keenam, balik arah optimisasi, ubah minimum menjadi maksimum dan sebaliknya. Selanjutnya ada masalah primal dual asimetrik. Misalkan suatu masalah primal yang tidak simetrik sebagai berikut. Memaksimumkan Z sama dengan 4X1 ditambah 5X2 dengan kendala 3X1 ditambah 2X2 kurang dari 20. 4X1 kurang dari 3X2 lebih dari 10, X1 ditambah X2 sama dengan 5. Jadi X1 lebih dari 0 dan X2 tidak terbatas. Ubahlah masalah di atas menjadi bentuk simetris. Ini berarti semua kendala harus menjadi pertidaksamaan sejenis dan semua variabel non-negatif, sehingga dibentuk dalam bentuk dual. Meminimumkan W sama dengan 20Y1 ditambah 10Y2 ditambah 5Y3.
dengan kendala 3Y1 ditambah 4Y2 ditambah Y3 lebih dari 4. 2Y1 kurang 3Y2 ditambah Y3 sama dengan 5. Maka Y1 lebih dari 0, Y2 kurang dari 0, dan Y3 tidak terbatas. Jadi, untuk menghitung setiap linear simetris maupun tidak simetris, bentuk dual selalu memenuhi ciri-ciri. Yang pertama, elemen matriks kendala bentuk dual adalah transpose elemen kendala primal. Yang kedua, koefisien fungsi tujuan dual adalah faktor sisi kanan primal. Yang ketiga, faktor sisi kanan dual adalah koefisien fungsi tujuan primal. Yang keempat, jika primal adalah masalah maksimasi, maka dual menjadi minimasi dan sebaliknya. Memahami interpretasi ekonomis permasalahan dualitas. Konsep dasar. Dualitas merupakan salah satu konsep fundamental dalam pemrograman linear yang menyatakan bahwa setiap permasalahan optimisasi disebut masalah primal, selalu memiliki pasangan masalah lain yang disebut dual. Masalah primal biasanya dirumuskan untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya, sedangkan masalah dual memberikan perspektif berbeda, yaitu mengukur nilai ekonomis dari sumber daya yang membatasi keputusan dalam masalah primal. Hubungan antara primal dan dual dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, ada koefisien fungsi tujuan pada masalah primal menjadi konstanta sisi kanan dalam masalah dual. Yang kedua, konstanta sisi kanan pada masalah primal menjadi koefisien fungsi tujuan dalam masalah dual. Yang ketiga, tanda pertidaksamaan dibalik dalam kurung kurang lebih atau sama dengan pada primal menjadi lebih besar atau sama dengan pada dual dan sebaliknya. Yang keempat, tujuan optimisasi berubah. Jika primal adalah maksimisasi, maka dual menjadi minimisasi. Dan yang kelima, jumlah kendala dalam primal sama dengan jumlah variabel pada dual dan sebaliknya. Interpretasi ekonomis sampai dengan nilai bayangan atau shadow price. Dalam dunia nyata, keterbatasan sumber daya sering menjadi faktor utama yang membatasi perusahaan dalam mencapai keuntungan maksimal. Melalui dualitas, keterbatasan ini dapat diterjemahkan menjadi nilai bayangan atau shadow price. Shadow price didefinisikan sebagai perubahan pada nilai fungsi tujuan optimum apabila ketersediaan suatu sumber daya ditambah 1 unit, dengan asumsi kondisi lain tetap sama. Jika shadow price bernilai positif, berarti sumber daya tersebut sangat berharga karena penambahannya akan meningkatkan keuntungan. Sebaliknya, jika bernilai 0, berarti sumber daya tersebut tidak kritis karena penambahannya tidak berpengaruh terhadap keuntungan. Interpretasi shadow price sangat penting dalam pengambilan keputusan manajerial. Misalnya, ketika sebuah perusahaan ingin memutuskan apakah layak menambah tenaga kerja lembur atau membeli bahan baku tambahan. Nilai bayangan dapat dijadikan dasar untuk membandingkan manfaat ekonomis dengan biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Dengan demikian, dualitas tidak hanya memberi solusi matematis, tetapi juga menjadi alat untuk mengevaluasi strategi bisnis. Contoh kasus dan perhitungan. Misalkan sebuah perusahaan memproduksi 2 jenis produk, yaitu produk A menjadi X1 dan produk B menjadi X2. Setiap produk membutuhkan 2 jenis sumber daya, yaitu jam kerja menjadi kendala 1 dan bahan baku menjadi kendala 2. Data kebutuhan sumber daya dan keuntungan per unit ditunjukkan pada tabel berikut. Model matematis atau primal. Maksimalkan Z sama dengan 5000 X1 ditambah dengan 4000 X2. Dengan kendala 2X1 ditambah 4X2 kurang dari atau sama dengan 40 yaitu jam kerja. 3X1 ditambah 2X2 kurang dari atau sama dengan 50 yaitu bahan baku. X1 dan X2 lebih dari atau sama dengan 0. Penyelesaian dengan metode simplex. Solusi optimum X1 sama dengan 10 dan X2 sama dengan 5. Nilai optimum Z sama dengan 5000 dikali dengan 10 tambah 4000 dikali dengan 5 sama dengan 70.000. Interpretasi dual. Variabel dual Y1 sama dengan shadow price untuk jam kerja. Variabel dual Y2 sama dengan shadow price untuk bahan baku. Dari hasil perhitungan simplex diperoleh Y1 sama dengan 1000, yaitu setiap tambahan 1 jam kerja meningkatkan keuntungan 1000. Y2 sama dengan Rp0, penambahan bahan baku tidak meningkatkan keuntungan. Makna ekonomis. Pertama, tenaga kerja adalah sumber daya kritis. Perusahaan bisa mempertimbangkan menambah jam kerja lembur jika biayanya kurang dari 1000 per jam. Yang kedua, bahan baku berlebih. Menambah bahan baku tidak memberikan keuntungan tambahan sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menambahnya.
Ketiga, manajer dapat menyusun strategi berdasarkan informasi ini. Misalnya mengalokasikan investasi pada tenaga kerja dibanding bahan baku. Teorema dualitas yang relevan. Yang pertama ada weak duality theorem, nilai fungsi tujuan primal selalu lebih kecil atau sama dengan nilai fungsi tujuan dual. Kedua, strong duality theorem, jika solusi optimal ada, maka nilai optimum primal sama dengan nilai optimum dual. Ketiga, complementary slackness theorem. Yang keempat, jika suatu variabel primal bernilai positif, maka kendala dual terkait aktif atau binding dan sebaliknya. Dengan teorema-teorema ini, dualitas tidak hanya menjadi alat bantu matematis, tapi juga menjelaskan hubungan logis antara keputusan produksi dan nilai sumber daya. Materi selanjutnya adalah menghitung analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dalam pemrograman linear merupakan proses untuk mengevaluasi dampak perubahan parameter model terhadap solusi optimum yang telah diperoleh. Parameter yang dimaksud biasanya berupa, yaitu pertama, koefisien fungsi tujuan seperti profit atau biaya. Yang kedua, nilai pada sisi kanan kendala atau ketersediaan sumber daya. Analisis ini penting karena dalam kenyataannya, kondisi bisnis jarang bersifat tetap. Harga produk bisa naik ataupun turun. Biaya produksi berubah karena inflasi. Dan ketersediaan sumber daya bisa berkurang atau bertambah karena faktor eksternal. Oleh karena itu, analisis sensitivitas membantu manajer memahami seberapa jauh perubahan yang masih dapat toleransi tanpa harus menghitung ulang modal dari awal. Selanjutnya, kita akan bahas contoh kasus dengan perhitungan. Misalkan, sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Model matematisnya adalah memaksimalkan Z sama dengan 5000 X1 ditambah 4000 X2 dengan kendala 2X1 ditambah 4X2 kurang dari atau sama dengan 40 dan 3X1 ditambah 2X2 kurang dari atau sama dengan 50. Dari hasil perhitungan, metode simple X diperoleh solusi optimum X1 sama dengan 10 dan X2 sama dengan 5 dengan nilai Z atau keuntungan maksimum sebesar Rp70.000. Shadow price untuk jam kerja adalah Rp1.000. Artinya, setiap tambahan 1 jam kerja akan menambah keuntungan sebesar Rp1.000. Sedangkan shadow price untuk bahan baku adalah 0, yang berarti penambahan bahan baku tidak berpengaruh terhadap keuntungan. Selanjutnya, kita akan bahas tabel analisis sensitivitas atau ringkasan output simple X. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, produk A memiliki koefisien fungsi tujuan sebesar 5.000 dengan allowable increase 1.500 dan allowable decrease 1.000. Produk B memiliki koefisien 4.000 dengan allowable increase 2.000 dan allowable decrease 500. Untuk kendala sumber daya, jam kerja memiliki shadow price sebesar Rp1.000 dengan allowable increase 15 dan allowable decrease 5. Sedangkan bahan baku memiliki shadow price 0, yang artinya penambahannya tidak mempengaruhi keuntungan. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan sebaiknya fokus menambah jam kerja karena memberikan tambahan keuntungan. Sedangkan penambahan bahan baku tidak perlu diprioritaskan karena tidak berpengaruh terhadap hasil optimum. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu dualitas dan analisis sensitivitas dalam pemrograman linear tidak hanya berfungsi sebagai metode matematis, tetapi juga sebagai alat manajerial yang membantu pengambilan keputusan. Dualitas melalui shadow price memberikan gambaran nilai ekonomis dari sumber daya terbatas, sehingga analisis sensitivitas menunjukkan ketahanan solusi optimum terhadap perubahan parameter, baik keuntungan maupun kapasitas sumber daya. Dengan memenuhi kedua konsep ini, perusahaan dapat
mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menyusun strategi yang efisien, serta lebih adaptif terhadap menghadapi dinamika lingkungan bisnis. Dengan dibacakannya kesimpulan, maka berakhir pula video pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Terima kasih.